Oke guys, kembali lagi di channel saya, Rifan dan Mario. Dan kali ini saya akan ngebahas, ya walaupun ini sebenarnya unek-unek saya ya, yang menurut saya itu anak yang dijadikan prank, ya siapa lagi kalau bukan Rafathar. Nah di akun FB ini, di SOA ini, dia ngejelasin masih banyak orang tua yang menyepelekan perasaan seorang anak dan menganggap itu suatu yang gemes ataupun lucu. Banyak pula orang tua yang menganggap anak-anak itu punya dunia sendiri. Padahal anak-anak juga hidup di lingkungannya sama dengan orang dewasa. Kalau kalian mau lihat videonya, saya akan tunjukkan di sini juga. Kenapa jadi dia yang kepikiran bakal di prank? Hah? Jangan. Dia nggak akan lah. Biasa aja mukanya. Hah? Boleh nggak? Enggak. Kenapa? Soalnya AA udah bilang nggak kasihan tiap hari udah di prank. Nggak kasihan tiap hari udah di prank. Jadi pas kalau ulang tahun enaknya diapain? Tadi ucapin. Terus udah kasih kado, udah gitu doang. Oh gitu. Terus boleh diapain lagi? Surprise gitu boleh nggak? Boleh. Boleh. Kue boleh. Terus? Tapi jangan dikit lagi. Oh gitu. Bolehnya diapain? Orang yang ulang tahun Om Mary kenapa jadi ngomongin ulang tahun? Tapi kalau ulang tahun nggak boleh. Dia udah parno duluan. Dia udah takut duluan. Soalnya kasihan nggak lagi prank dulu. Hah? Kasihan nggak? Kasihan sih. Emang siapa sih ngeprank? Papa, mama bilang sukain anaknya Om Baim, terus Om Baim yang suka ngeprank. Udah banyak yang ngeprank, atau enggak? Ya kan nggak mau balasan prank, nggak mau balas prank. Dosa. Ya jadinya kalau gitu. Sama si Rafathar kan sama si Lala nggak ada besok. Yaudah gitu ya San. Mana? Bener ya? Rumah kita. Oh ya bener. Ya udah oke besok ya San. Besok lo WhatsApp gue. Ih kepo banget sih. Dah thank you San dah. Bisa denger nggak? Apa kan nggak bisa dengar. Karena kalau kita kerjain dia nanti waktu dia orang. Apa? Bercanda enggak. Ya udah oke kita lihat besok gimana kelanjutannya. Dikirain nggak dengar. Gue akan lihat video keduanya dulu. Nanti gue akan ngebahas ini di akhir cerita. Kalau di prank marah-marah nggak? Ya marah. Kenapa? Tahu ngejailin ya marah. Oh gitu. Gimana maksudnya? Terus apa kalau ditanya suka gempi nggak? Mama. Oh, di prank marah nggak? Ya. Ya malah. Marah ya? Lihat videonya. Lihat. Yang mana video yang mana? Hah? Video yang mana? Udah lihat emang? Hah? Vlognya? Hah? Kan di video. Pup. Oh yang pup. Jin. Yang jin. Terus? Disuruh Om Baim sini. Rafathar katanya. Gue udah semua lihat videonya kalian. Gue akan ngebahas nanti gue akan ngebahas video tadi di akhir. Rafathar di prank. Rafathar kena prank jadi anak bayi bohong. Rafathar kena prank. Ini tentang Fadli Jaidi. Raffi prank Rafathar kena pup katanya. Fadli Jaidi idenya emang bener-bener. Rafathar nggak mau di prank lagi. Prank Rafathar bangun kelilingin sayur. Rafathar marah banget pas tahu ternyata semua cuma bohongan katanya. Lepas dari dia kaya, ya gue jujur kasihan tahu sama Rafathar dari kecil udah nggak punya privasi. Semua dijadiin konten, di prank. Dia bakal percaya sama siapa coba di keluarganya. Agak gimana gitu deh. Gue akan sedikit cerita dulu. Kalian tahu kan si Raffi Ahmad sama Nagita Slavina di acara TV, stasiun TV yang walau nah itu kan dia itu Rafathar tuh dari bayi sampai sekarang udah nggak ada privasinya. Lu bayangin dari dia umur udah dia dilahirkan
sampai umur 5 tahun, kalau menurut saya itu dia nggak ada privasinya sama sekali loh. Kalau boleh jujur ya, nggak ada privasinya. Mas setiap video dibikin. Kalau menurut saya ya, buat apa sih dia bikin video begitu kalau ujung-ujungnya nggak dapet cuan gitu. Nanti gue akan membahas kesimpulannya di akhir sih ini. Terus yang ini sememikiran, padahal udah sering banget Al-Fatah ngutarain perasaannya ke orang tuanya perihal hal-hal yang mengganggu dia atau dia nggak suka tapi selalu dibercandain, bahkan dilakuin sama orang sekitarnya. Padahal anak kecil kalau ngomong dari hati, bener sih dari hati. Mulu anak kecil bagaimanapun juga. Ya misalnya lu lah, jangan dia gitu. Lu di prank setiap hari, ya kesel juga gitu. Lu misalnya setiap hari di prank, Lu ke kamar mandi kena prank. Lu mau tidur kena prank. Lu mau ngelakuin hal sesuatu yang baik kena prank. Ya lu kalau hidupnya prank-prank terus, menurut gua kacau sih gitu. Terusnya ada tweet lagi, iya bener gue juga pernah denger deh di reality show Avatar, gak tau asli apa settingannya. Dia kan mau ulta ke 5 tahun gitu, terus dia bilang intinya dia mau ngelayan tuh, gak mau ada kamera. Papanya bilang gak bisa dong, papa kan artis gitu ya, intinya pokoknya kasihan banget. Masa lu, kalau menurut gue masa lu ngobanin anak lu gagal lu jadi artis, lu kok bisa-bisanya gitu ngomong begitu. Gue tuh pengen gitu lihat dia cuman sekali aja di lain sederhana gitu. Ya gue tahu lu kaya, gue tahu lu banyak harta, gue tahu lu banyak suatu hal yang bisa lu jual, lu bisa lu beli gitu. Tapi apa yang kamu tidak bisa dibeli dengan itu? Kesederhanaan. Semua orang tuh ingin sederhana gitu. Mau tuh orang kaya, mau orang tidak mampu gitu. Pengen yang namanya sederhana. Sederhananya gimana? Yang penting berkecukupan gitu. Ini berkecukupan, bisa membantu sesama, itu sederhana sih, hal-hal sederhana gitu. Gue akan baca lagi tweetnya, yaitu emaknya masih bisa ketawa-ketawa dong. Iya sih, gue liat video sih nyebelin gitu, nyeselin juga gitu. Ada gitu orang-orang yang kayak gitu ketawain gitu. Lu dia bercanda kali ya. Lu misalnya di prank, misalnya ibunya di prank terus setiap hari, lu lagi BAB di prank, terus ya, lagi itu di prank, lagi ngelakuin hal baik juga di prank sebenarnya. Ya kasihan gitu kita lihat gitu. Terusnya ini, aku melihat bibit kemarahannya dipendam darah Fata, dan ini bukan hal lucu mams dads, karena ini bibit temperamental di kemudian hari, apalagi bila sudah memiliki stigma dari kecil, trust issues dari kecil, terutama pada orang tuanya tidak menanggapi serius komplainnya. Jujur sih, walaupun lu di video lu harus serius gitu. Ya menurut gua nih ya, lu kalau misalnya kayak gitu terus gitu, masa lu ngorbanin bercanda terus sih? Orang lagi serius dibercandain, gian lagi bercanda serius gitu. Ya aneh gitu orang-orang begini, berpikirnya tuh ada sinting gitu. Nanti sinting tuh gimana ya, ada gila aja gitu. Ada gitu orang berpikir seperti itu gitu. Ada ya, masih kebanyakan ada gitu. Gua akan baca lagi, masih banyak orang tua yang menyelesaikan perasaan seseorang anak dan menganggap itu sesuatu yang gemes ataupun lucu. Banyak pula orang tua yang menganggap anak-anak itu punya dunia sendiri, padahal anak-anak juga hidup di lingkungannya sama dengan orang dewasa. Iya sih. Jadi orang tua sih menganggap itu punya dunia di dia semua gitu. Ya maksudnya dari dia beli es krim apa segala macam gitu. Yang hanya dia inginkan tuh hanya sederhana gitu. Yang orang tidak mampunya, aku ini kaya gitu biasanya kayak. Ini sih realita aja gitu. Gue dapat dari lapangan sih kalau ya setahu kita ya. Itu setahu kita. Gua sih ada sakit hati juga yang pas di akhir di sesi Avatar nangis gara-garanya malah ngecanain prank baru. Iya sih, gue juga sedih di situ. Ini orang gitu kan, udah tahu gitu. Kalau menurut kita kalau misalnya kamu di prank kayak
lu mau di prank bangun tunggu terus kamu hilang, terus balik kamu hilang, cuman prank padahal kemalingan. Lu mau kayak gitu kan? Enggak gitu. Masa misalnya gua nggak ngedoain misal si dia kan kemalingan gitu, kemana tasku misalnya, ini cuman prank gitu, yang bener gitu gitu, terus aja gitu, nah itu asli gitu nggak pernah maling gitu. Ya terus gimana kan, orang-orang begitu kan, ya susah sih untuk kita ngomongin atau gimana nya gitu. Bercanda itu mbak kaku amat hidup lu. Ya kalau misalnya dia ngecanda beneran gimana, lu bisa ngomong gitu enak. Emang lu nggak pernah digituin emang kayak hidupnya? Gua hampir dari SMP SMA pernah digituin loh, jujur aja. Maksudnya bukan di prank atau gimana ya, maksudnya kayak terasa dihina oleh teman-teman saya sendiri sih kalau jujur. Terus ada lagi, gue pernah dengar katanya yang dinamakan bercanda itu ketika orang yang ngebercandain dan bercandain sama-sama ketawa. Nah ini akan menjawab pertanyaan mbak ini. Kalau yang ketawa salah satu aja itu namanya bukan bercanda. Iya sih, kalau yang ketawa salah satunya doang itu bukan bercanda, tapi lebih tepatnya ke bukan menghina sih, iya lebih iya bukan menghina sih, lebih tepatnya dijatuhin harga dirinya gitu. Kasiannya nggak semua anak bisa mengungkapin apa yang dia suka dan nggak suka sejelas itu loh. Bener sih, bener gitu. Please listen to him, jangan paksa dia melakukan hal yang dia tidak suka. Iya bener, jadi kan setiap hari kan prank terus aja gitu sampai dia SMP nih ya. Nanti misalnya SMP nih, misal Alfata diprank oleh gurunya karena telat membayar tuh, karena lupa ngerjakan PR gitu. Mungkin nggak lucu gitu, cuman gara-gara itu kena prank gitu. Padahal itu beneran nantinya kan, gitu kan. Sebagian anak kadang masih dipaksa menjadi komoditas yang menghasilkan bagi orang tuanya untuk nikmat masyarakat tanpa persetujuan dan kemauan anak. Iya sih, namanya kan gitu. Bener sih, bener gitu. Terusnya yang penting cuan, anak udah nangis bodo amat, malah dibilang lucu dan bahan ledekan. Iya sih, yang penting uang sih. Orang sih mau gimana pun yang penting uang dan uang gitu, cuan gitu. Anak udah nangis bodo amat malah dibilang lucu dan jadi bahan ledekan. Kasian sih sebenarnya. Nanti balik lagi nanti kayak gue tadi, lu mau digituin mau enggak gitu setiap hari gitu kan, nggak mau gitu. Lu harus fair lah gitu, fair to fair gitu. Itu sih kalau kata gitu, gak enak banget gue ngotain perasaan tapi malah diketawain masuk konten pula, gak pernah dianggap serius. Apa ya omongan Alfata yang udah kelihatan muak banget. Bener sih, kayak sih ibunya tuh kelihatan bercanda terus gitu. Dia nggak tahu kali kali kayaknya sih, kayak dia lagi ngomong serius tuh, nggak tahu kayaknya sih. Kalau gue sih lihat itu serius banget dia tuh, itu udah dalam hati banget gitu. Gue ngedalamin banget dia tuh karakternya kayak gimana gitu. Kasian gitu, kasian sumpah. Kasian jadi apa tuh, perasaan dia kayak jadi hiburan buat dunia. Aku udah berusaha gak komen dari kemarin tapi lihat lagi, aduh rasanya. Bagian mana sih lucunya, jujur. Iya bener sih, bagian mana sih lucunya? Gue pertanyakan itu, bagian mana sih lucunya? Gak ada yang lucu sumpah, jujur aja, gak ada yang lucu, gak ada yang lucu. Ya mungkin dianya seolah-olah dia lagi ngelucu kali ya. Kayak mungkin dia nanti next generation akan bikin stand up kayaknya sih. Dia utarakan isi hatinya loh, masa masih aja dibercandain. Takut banget aku gede dia jadi kayak gimana. Bener sih, gue takut banget kalau dia jadi gimana. Tapi kalau misalnya mikirin, dia kan bukan anak kita, dia kan anak orang gitu. Ya maksudnya kita tuh saling mengingatkan aja, saling menasihatin gitu, bagaimana terbaiknya untuk anak ini gitu. Siapa tahu kan bisa nambah relasi atau gimana gitu. Terusnya, tapi dari lahir sampai tua selalu super privilege ki. Pas udah besar jadi juga mudah banget buat cari duit. Dari lahir udah punya personal branding yang bang, iya sih. Jadi dia tuh udah dari kecil udah jadi apa? Dari lahir udah punya personal branding, jadi lumayan sih.
gue pas udah gede ya lumayan, jadi cari duitnya lebih gampang gitu. Itu mah nge-les dia gitu, salah juga gitu. Buat kedepannya sih bener, cuman caranya dia salah gitu kalau menurut kita sih. Uang nggak bisa beli kebahagiaan, tapi tetap aja nangis di dalam Alphard lebih nyaman daripada di Honda Fit. Iya, gue akan ngejelasin sih. Ya gue pada sedih juga sih di dalam motor Mio sih. Maksudnya sedihnya tuh apa ya, ngebayangin kita tuh. Kita tuh ini kita pernah sedih ngebayangin kapan ya saya punya mobil gitu kan. Enggak, ini jujur. Kapan ya saya punya mobil bagus gitu. Sambil nangis itu, sambil nangis sambil ya gimana gitu lah. Yang enak jadi kalau nangis kan bisa dalam apa atau gimana. Ya, dari sekian banyak tweet-tweet yang ada di sini, gue bisa simpulkan bahwa anak ini sebenarnya itu butuh kasih sayang, butuh curhatan dari ibunya, butuh curhatan dari bapaknya. Ya semoga dia jadi anak yang lebih baik lagi, jadi anak yang menurut saya hidup dengan sederhana, pengen hidup dengan sederhana, pengen hidup dengan baik gitu, tanpa adanya kamera dan kamera. Jangan aja setiap hari kan kamera terus gitu. Tapi gue akan nggak baca komen-komenan yang ada di sini kalau nggak salah. Gue akan baca harusnya anak itu dilindungi dari kamera, mesti bapak ibunya terkenal. Itu kalau ortunya nggak mau kayak demi anak. Beberapa kali baca ada artis-artis yang sebegitunya melindungi anak dari kamera, biasa anak tumbuh normal dan dia jadi bulan-bulanan media. Ada itu emang benar katanya. Macam Mbak Isa artis Indo itu menjaga banget privasi anaknya. Di Google kamu kalau mau cari anak artis luar Korea atau Hollywood susah banget dapat fotonya. Emang kita pernah cari sih, dan gue cari itu emang bener sih, emang nggak ada gitu. Gak usah jauh-jauh ke luar negeri bandinginnya katanya. Kalau lu semua tahu Vincent Rompis, itu dia benar-benar jaga privasi keluarganya, dia nggak mau kehidupan pribadinya diganggu media. Bener sih, dia juga sama gitu. Betul, macam anak artis Hollywood ya, mau difoto aja mesti bayar mahal banget buat dapat fotonya si anak. Dan jarang banget artis Hollywood pamer anaknya pas foto di blur muka anaknya. Berarti orang luar negeri itu lebih logis daripada orang dari negara kita. Tapi nggak semua sih, tadi di contoh-contohnya artis Indonesia juga kayak Vincent, kayak Aisyah juga melindungi anak-anaknya sih. Itulah beda kualitas artis lokal atas Hollywood dengan artis lokal modal sensasi, yang satu cari duit dari bakat, yang satu cari duit dari eksploitasi anak. Sedih sih emang. Misalnya Vincent Rompis juga sama mbak, dia sempat marah juga foto keluarga dia masuk ke media tanpa seizin dia. Tuh dia aja marah loh, Vincent di acara di net ya gitu. Kayak artis namanya Anggun, anaknya nggak pernah diketahui publik. Bener, Anggun nggak pernah tahu tuh kita anak di Indonesia. Vincent Rompis dia bener-bener nggak mau keluarganya masuk media. Ini jempol sih gitu, itu dia jempol banget gitu. Nah, ini artis Indo kan gak semua mesti di follow IG-nya, dan juga hampir sebagian besar mereka publish familinya ke segmen. Jadi ya udah jadi gambaran gimana artis Indo memperlakukan keluarganya. Netizen tahunnya kan banyak artis luar rata-rata nggak publish, makanya netizen ambil contohnya ya artis luar. Bener sih, banyak contoh ambil artis luar. Banyak tuh artis luar yang nggak pernah kasih tahu anaknya itu gitu, nggak pernah tuh. Bener, nggak pernah di publik, sekali di publik Enkis sudah bujang katanya. Bunda Pak Kosonya terbilang sangat terkenal di bidang pemusikan pun sampai sekarang ini nggak pernah mempublikasikan kedua anak di media. Kalau misalnya kalian nggak tahu Bunda Pak Koso itu siapa, Bunda Pak Koso tuh pertama kali nyanyi tuh ya sudah lah, kalian secara di YouTube gitu banyak lagunya. Gak cuma lagu di itu doang sih. Mungkin saya akan ngejelasin ini sih apa di video itu nih. Kalau lu misalnya anak kita dewasa,
anak ini dewasa misalnya, terus ibunya bilang gini, nah ibu mau bicara sama ibu, mau apa, nah mama mau bicara sama kamu gitu, sambil ketawa dia, hahaha, mau bicara apa bu, kamu tuh jadi anak yang serius coba misalnya, ibu dulu ibu dulu ituin aku dulu misalnya, waktu waktu itu kan, waktu aku masih kecil ibu ngeprank aku gitu, akan lah saya ketahuin ibu gitu ya, bisa jadi kan, bisa jadi kita nggak ngedoain anak itu jadi begitu, kita nggak ngedoain anak itu jadi begitu, cuma kan semua bisa siapa tahu kan bisa berubah gitu, bisa berubah dari sistem itu. Terus yang kedua, sampai nangis loh terakhirnya ya kan, kesimpulannya adalah kalau kamu ingin sukses, ingin melakukan hal sesuatu yang kamu inginkan, jangan libatkan anak kamu sendiri, nantinya apa risikonya, nanti resikonya ke sekolah ketika dia kuliah, itu risikonya, lu harus mikirin dulu risiko itu. Dipeng mau nggak, misalnya gini, ibu misalnya si Raffi sama lagi kita, lu mau nggak diprank setiap hari, terusnya kerjaan harus dipecat gitu, harus dipecat bener, jadi lu diganya prank kan, kamu dipecat gitu. Oh beneran pak, ini prank apa, kata siapa prank, ini pecat beneran kamu katanya. Coba kalau kayak gitu gimana, lu mampus nggak, dia mampus gitu. Cuma gue bisa untuk kalian gitu, bikinnya video yang bermanfaat untuk kalian sendiri. Misalnya bermanfaat itu seperti apa, kayak misalnya kamu untuk Mas Afi atau Mbak Nagita gitu, kamu Mas atau Mbak Mas Afi Mbak Nagita, menurut saya bikin YouTube, kalau misalnya nggak suka game, bikin YouTube makanan, ya mungkin makanan apa, makanan mau review makan kamu sendiri boleh gitu, guys ini aku ada buka makanan aku sendiri gitu. Kalau usaha kita nggak ngina usaha sih, karena kan beda lagi usahanya kan gitu. Terus pas bilang, guys ini aku buka usahanya di sini loh, saya di sini loh, sini loh, jadi enak gitu. Pas itu kan, pas udah ngeluarin statement itu kan enak gitu, wah dia usaha nih, usaha apa nih, kan di di, di apa namanya, dicari gitu. Pas udah ini si Raffi Ahmadnya ini bikin lah gitu, bikin konten makanan, bikin makanan apa, misalnya makanan food, misalnya makanan kayak bubur ayam gitu, kayak kumpulan bubur ayam, kumpulan mie ayam, kumpulan bakso, kumpulan apa, dibikin food program, boleh ngeprank gitu, maksudnya jangan libatkan anak lu gitu, jujur aja, jangan libatkan anak lu, kasihan gitu. Gue sih liatnya kasihan loh, jujur aja gue liatnya kasihan banget ini, kasihan banget anak tuh di prank sendiri gitu, kasihan gitu, setiap hari malahan. Kalau sesekali boleh gitu, jangan berkali-kali gitu. Kalau sekali boleh, jangan berkali-kali, kasihan gitu. Gue sih liatnya kasihan loh, misalnya kamu di prank sekali mah ya nggak boleh, oh mungkin ada ujian apa nih gitu, ya nggak apa-apa. Kalau sekali mah nggak apa-apa. Kalau berkali-kali kan, saya tuh jengkel banget gitu, jadi seorang tuh nanti kamu nggak percaya lagi sama orang itu. Ya mungkin sih itu aja yang kita bisa sampaikan sih, karena videonya sangat lama, sekitar, ya tadi kalian lihat sendiri di video sekitar berapa menit. Ya mungkin sih kalau menurut kita sih sekian aja dari video saya, ya kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalnya kalian suka, tinggal like, comment, subscribe. Kalau misalnya kalian benci saya atau gak suka dengan kata-kata saya yang begini, silahkan komen aja nggak suka ya di mana, kita diskusikan bareng-bareng. Misalnya bang, saya nggak suka, kamu nggak sukanya di sini, silahkan komen di bawah. Bang, kamu harus berpikir positif dong sama dia, silakan aja, saya bebas. Oh sih, saya bisa tukar-tukar, oh dia nanti misalnya, oh dia ngakuin ini karena ini, oh dia ngakuin ini karena itu gitu. Jadi gue bisa, oh iya nih, ini jadi gue ngerti gitu, dia ngakuin ini oh karena ini, dia ngakuin itu karena itu gitu.
Jadi enak gitu, kita bisa sharing, bisa apa. Kalau misalnya dislike, kalau misalnya kalian ada yang dislike, kalian kok kayak chat DM saya aja di Instagram saya ada, tinggal chat aja keluar misalnya kamu kenapa dislike saya, nggak apa-apa. Kalau misalnya kamu nggak berani ngomong di YouTube atau di mana, bisa cek IG saya aja di Rifan Mario, silakan aja cek di DM aja, nggak di private, DM aja. Misalnya bang saya nggak suka kamu kesel di sini, saya akan perbaiki itu. Ya mungkin sih sekian aja dari video saya, kurang lebih ya mohon maaf. Mungkin selamat malam, udah pagi sih sebenarnya, selamat pagi, salam sejahtera.